Saya baru saja membaca buku, seluruh cover bukunya itu ditutup oleh gambar orang yang sangat mengerikan seperti yang lagi mengadu. Buku ini judulnya pokoknya pakai evil. Jadi tentang hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Dalam bahasa Inggris, kalau sebelum evil itu kita tambahkan D itu jadi devil. Itu setan. Kadang-kadang evil itu berubah bisa menjadi devil. Nah, tapi yang menarik dari dia ada ucapan Bertrand Russell. Sekali lagi maaf rada tinggi. Bertrand Russell itu filosof besar dari Inggris yang pernah menulis Why I'm Not a Christian. Mengapa saya tidak menjadi orang Kristen. Dia terkenal sebagai seorang ateis. Tapi ada yang menarik dari ucapan dia di situ. Kan orang-orang filosof biasa menyimpulkan ajaran filsafatnya itu dengan satu kata atau satu kalimat. Ya, itu ciri pinternya filosof. Dan kalau ada yang menyebutkan, sebutkan perbedaan Sunni dan Syiah. Gitu ya. Sunni mengajarkan tidak percaya kepada wasiat, Syiah percaya kepada wasiat. Nah, itu dua kalimat itu meningkatkan seluruh perbedaan di antara ajaran kedua madhab itu. Pasti orang yang menulisnya itu mesti punya latar belakang filsafat. Karena dia bisa menyingkatkan pembicaraan yang berat hanya dengan dua kalimat. Dulu kan, Pak Riftono ini pasti kena karena beliau yang paling filosofis di tempat kita. Pak Riftono pasti kenal Descartes yang katanya memulai sebuah revolusi dalam sains karena dia berkata cogito ergo sum, kan? Aku berpikir karena itu aku ada. Jadi kita ini ada eksis sebagai manusia karena kita berpikir. Kalau kita tidak berpikir, kita tidak ada. Tapi Descartes dikenal karena pembagian antara jiwa dengan tubuh, ya. Pikiran yang dualistis, ya. Ada tubuh, ada jiwa. Dan sains itu berurusan dengan tubuh, tidak berurusan dengan jiwa. Jiwa itu urusan agama lah, katanya gitu. Russell datang dengan, saya pernah menyebutkan, filsafat hidup orang modern itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang modern itu prinsipnya, I buy, therefore I am. Saya membeli, karena itu saya ada. Jadi status kita, eksistensi kita diukur dari apa yang kita beli, ya, apa yang kita belanjakan. Itu ukuran eksistensi kita. Itu kawan saya sekarang sudah punya Jaguar setelah menjadi anggota DPR. Saya masih punya mobil yang lama juga yang saya beli sebelum saya jadi anggota DPR. Maka status saya sebagai anggota DPR lebih rendah dari orang yang punya Jaguar itu. I buy, therefore I am. Bapak-bapak itu kalau mau meningkatkan status, beli sesuatu lagi. Jadi makin banyak yang kita beli, makin mahal yang kita beli, makin tinggi harga diri kita, makin tinggi status kita. I buy, therefore I am. Itu yang menjadi prinsip kita. Walaupun kita tidak ngomong gitu. Tentu akidah saya akidah Islamiyah asli, tauhid yang murni, tidak musyrik, ya. Tapi sebetulnya prinsip hidupnya I buy, therefore I am. Saya beli karena itu saya ada. Nah, kata Russell, sebetulnya prinsip hidup kita ini yang tidak bisa kita hindarkan ialah I suffer, therefore I am, kata Russell. Saya menderita, dan karena itulah saya ada. Jadi kata Russell, kita tidak bisa menghilangkan derita dari hidup kita. Itu derita itu bagian dari hidup kita. Dan yang buruk itu bagian dari hidup kita. Kita ini dianugerahi Tuhan, kata keburukan dan kebaikan sekaligus. Di dunia ini tidak ada orang yang buruk murni. Tidak ada, kata. Juga tidak ada yang baik murni. Menurut kita. Kalau menurut kita ada sih. Yang baiknya murni, yaitu para a'immah al-ma'sumin. Tapi kita yang normal itu masih dikenakan apa yang disampaikan oleh Russell. Bertrand Russell, yaitu ada baiknya, yang kemudian tadi karena saya nyebut evil itu dekat dengan the devil. Jadi kita ini punya unsur setannya, tapi juga punya unsur malaikatnya, gitu. Kita bersatu dua-duanya sekaligus, ya. Dan evil itu bisa
membawa kita kepada devil. Yang buruk-buruk, penderitaan itu akan membawa kita kepada kelakuan-kelakuan yang buruk, kepada perbuatan-perbuatan jahat. Pada diri kita ada unsur agresifnya, tapi ada juga unsur untuk menyayangi. Ya. Itu normal kita ini. Cuma psikologi modern tampaknya menganggap manusia itu dengan sifat-sifat buruknya saja. Jadi bahwa manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa kita suap, misalnya ada anggota DPR nggak bisa kita suap ini. Lalu kata dia, enggak, kalau dia tidak bisa kita suap dengan duit, kita kasih dia perempuan. Dia kan bukan malaikat, gitu. Jadi anggapan dia, semua orang setan. Gitu. Jadi bisa dipengaruhi untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mentakdirkan hidup kita ini sama seperti kata Rasul untuk selalu menghadapi keburukan. Ada hal-hal yang buruk yang menimpa kita, antara lain musibah itu. Kita malah diciptakan Allah satu selalu berada dalam kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah menciptakan manusia di dalam kesusah payahan. Itu sudah ciptaan Tuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi penciptaan pun Tuhan menciptakan kita. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Untuk menguji kita. Menguji artinya menampakkan apa yang tersembunyi sebelumnya. Untuk menunjukkan, untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam surat Ali Imran ayat 179, "Maka Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan membiarkan kalian itu seperti apa adanya sebagai mukminin sampai hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah pisahkan yang baik dengan yang buruk. Jadi tujuannya musibah itu untuk memisahkan yang baik dan yang buruk. Setiap kali orang mengikuti kebenaran, ujian yang pertamanya adalah berbagai musibat yang akan dia hadapi. Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu," itu pakai kata bala juga, "wa nablu akhbarakum." Kami akan uji kalian sampai kami tahu siapa yang benar-benar mujahid, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam agamanya di antara kalian, siapa yang benar-benar sabar, dan kami akan uji hakikat kalian itu. Kami akan bukakan wa nablu akhbarakum, kami akan bukakan berita tentang kalian. Siapa kalian itu nanti akan diperlihatkan. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuji semua. Bahkan pernah dahulu Nabi Daud, mungkin ada yang terserah yang masih ingat, pernah berangkat dalam satu peperangan dan sampailah kepada sungai dalam keadaan kehausan. Kemudian mereka diuji dan dilarang minum di situ kecuali satu genggaman tangan saja. Ketika Daud melawan Jalut dalam Al-Quran dikisahkan. Dalam cerita-cerita Kristen itu disebut David and Goliath ya. Mereka diuji supaya tidak minum di situ, lalu sebagian ada yang minum, sebagian ada yang tidak. Terpisahlah dengan segera antara sahabat yang baik dengan sahabat yang tidak baik. Ini sahabat Nabi ini, jadi tidak bisa saya dituduh menyebutkan sahabat yang tidak baik di sini, karena ini maksudnya diceritakan oleh Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran ada cerita Ashabul Ukhdud, ya, cerita tentang sekelompok orang yang dianiaya karena keimanannya. Ya, disebut Ashabul Ukhdud. Surat Al-Buruj ayat 4 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuhlah itu sahabat-sahabat parit, sahabat-sahabat ukhdud.
an-nari dzatil waqud. Mereka dibunuh dengan dimasukkan ke dalam parit-parit dan parit itu isinya api. Kutila ashabul ukhdud, dibunuhlah ashabul ukhdud an-nari dzatil wuqud, yaitu yang berapi yang dinyalakan dengan bahan bakarnya. An-nari dzatil wuqud idhum 'alaiha qu'ud, dan itu disaksikan orang-orang yang duduk menonton mereka. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka duduk di situ di sekeliling parit itu menyaksikan orang-orang mukmin itu dilemparkan ke situ ke dalam luapan api. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka itu disiksa illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Kata Imam Baqir, sekali lagi Anda kenal Imam Baqir sebagai orang yang menikmati kebebasan untuk menyampaikan hadis-hadisnya pada masa transisi antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Ba'atsallahu nabiyyan habasyian ila qaumi. Pernah Allah membangkitkan di tengah-tengah orang Afrika itu, Habsyi, seorang nabi diutus kepada kaumnya. Faqutila ashabuhu, sahabat-sahabatnya diperangi, wa usiru, dan dipenjarakan, wa khaddu lahum ukhdudan minan nar, lalu dipersiapkan bagi mereka parit-parit dari api. Summanadu, kemudian berseru, man kana min ahli millatina falyatazil, siapa yang termasuk golongan kami segera menyingkir. Wa man kana ala dini hadan nabi, tapi siapa yang mengikuti nabi ini, falyaktahimin nar, hendaknya dia meloncat ke dalam api. Faja'alu yaktahimunan nar, kemudian mereka berloncatan ke dalam api itu. Jadi mereka diuji dengan api untuk menguji keimanannya, dan mereka berloncatan ke dalam api itu. Wa atatimra'atun ma'aha sabi, lalu datanglah seorang perempuan yang bawa anak kecil yang masih bayi. Fahabatin nar, dan api itu sudah bernyala-nyala. Dan si perempuan itu mungkin agak ragu karena di sini dia bawa bayinya. Faqala laha sabiyyuha, tiba-tiba anaknya bayinya itu berbicara. Iqtahimi, katanya, loncatlah kamu. Faqtahaman nar, lalu dia pun loncat ke dalam api itu. Wahum ashabul ukhdud, dan mereka itulah ashabul ukhdud, atau orang-orang yang dikorbankan dalam parit itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata pada satu saat di hadapan sahabat-sahabatnya tentang Hujr bin Adi. Katanya Hujr bin Adi dan keluarganya dan anaknya dan sahabat-sahabatnya adalah ashabul ukhdud dari umat kami. Nanti di zaman Muawiyah, ketika Muawiyah memaksa dia untuk meninggalkan kecintaannya kepada Imam Ali, ia beserta seluruh sahabat-sahabatnya dibawa ke padang pasir dan dibuatkan parit yang harus mereka gali sendiri, dan kemudian mereka dibunuh di situ. Dalam film yang kita saksikan, Hujr bin Adi itu tidak mati di parit, tapi dia dipanah di jauh. Untuk film kan itu lebih dramatis. Jadi mereka masukkan ke situ dan mungkin disembelih, kemudian dikubur hidup-hidup sampai lehernya, dan kemudian disembelih di situ beserta seluruh keluarganya. Kemudian mereka menyaksikan di sekitarnya, sama seperti qutila ashabul ukhdud, seperti dibunuhnya ashabul ukhdud. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Jadi Aisyah begitu mendengar itu, dia marah kepada Muawiyah. Kenapa kau bunuh orang ini? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di satu tempat yang namanya Azra itu di sekitar Damaskus ke sebelah barat, ada sahabat-sahabatku yang Allah
murka kepada para pembunuhnya. Itu sebenarnya tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau mereka bingung itu ikut yang mana, ini ikut Muawiyah atau ikut pada Imam Ali, dikasih tanda-tandanya. Nanti itu orang Muawiyah akan membunuh orang yang Allah murka kepada para pembunuhnya. Atau ikutilah Amr bin Yasir, karena dia akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Dan Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Sebenarnya diberikan tanda-tanda. Kalau masih juga belum milih kelompok Imam Ali, emang kayaknya sumun bukmun umyun fahum la yarjaun. Sumun bukmun umyun fahum la yubsirun. Sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Itu beberapa ayat itu diulang. Kalau kita dikejar-kejar oleh musuh, kalau kita menghadapi persekusi, kalau belum cukup berani untuk syahid, kita baca, dan itu dianjurkan sebelum tidur. Sebelum itu sih, bihaqqi kafha ya insad, hamim ain sin qaf, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, sumun bukmun umyun fahum la yubsirun, sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Tapi kita sedang tidak mengajarkan ilmu itu kan. Hujur bin Adi kemudian dikuburkan di situ di Azra, dan baru pada abad ke-21 ya kuburannya dibom oleh ISIS, dan Hujur bin Adi dikeluarkan dan dilalah kersaning Allah, tubuhnya masih utuh walaupun dia dibunuh mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ajaibnya juga kain kafannya juga masih utuh juga, dan darah merah masih tergenang dalam tubuhnya. Itu bisa dilihat jenazahnya dalam YouTube, karena yang membongkarnya itu dengan bangga menculik itu. Itu saking bencinya kepada para sahabat, heran saya. Sudah meninggal juga dibom. Mungkin karena ketika hidup tidak sempat menculiknya. Itu sudah meninggal dia culik. Dan mereka bangga bisa berhasil mengebom kuburan. Karena tidak berdaya kan. Mereka berhasil mengubur sahabat yang mulia. Padahal katanya mereka akan menyembelih setiap orang yang menurut mereka mencaci maki sahabat Nabi. Itu Majelis Ulama akan mengeluarkan fatwa sekarang. Akan mempidanakan orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Maka nanti orang yang membaca ayat Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nanti yang baca itu harus dihukum. Karena dia mengecam sahabat. Sahabat-sahabat itu apabila melihat perdagangan dan hiburan, mereka tinggalkan salat Jumatnya. Mereka tinggalkan Nabi berdiri di situ dalam keadaan khutbah. Wa tarakuka qa'ima. Mereka tinggalkan kamu dalam khutbah. Itu sahabat melarikan diri dari salat Jumat hanya karena mendengar hiburan dan permainan. Itu mencaci maki sahabat Nabi. Siapa itu yang baca Qur'annya? Siapa yang baca terjemahannya? Kalau mau bacalah itu Al-Qur'an, tapi jangan baca terjemahannya. Banyak orang sekarang dibunuh karena baca terjemahannya. Ada yang menerjemahkan dari buku-buku bahasa Arab tentang sahabat. Artinya mereka itu tuh padahal mereka bukan saja mengecam sahabat, tapi membunuh itu, bahkan mengebom itu sesudah meninggal dunia juga tidak puas-puasnya. Makam Uwais Al-Qarani itu juga mereka bom. Dan orang-orang yang mau berziarah kepada para sahabat Nabi aja di Baqi sekarang dihalang-halangi. Kenapa orang yang mau ziarah dan mencintai sahabat dilarang mengungkapkan kecintaannya? Bahkan mereka dituduh sebagai pencaci maki sahabat Nabi. Kalau kata peribahasa Arab, lain aishta aroka dahru ajaba. Kalau engkau hidup rada panjang aja, dunia ini masih banyak keajaiban-keajaiban. Dan itu terjadi di hadapan kita.